Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan masuk pertemuan ke-19 di mana kita akan membahas mengenai KD 3.8 yaitu menganalisis peristiwa mutasi pada manusia dan KD 4.8 yaitu menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu pasti sudah sering kan mendengar kata-kata mutasi. Sebenarnya apa sih mutasi itu? Nah, mutasi itu adalah perubahan kesatuan kimia gen, perubahan jumlah dan struktur kromosom yang dapat menyebabkan berubahnya sifat makhluk hidup yang bersifat menurun. Nah, proses terjadinya mutasi itu disebut juga dengan mutagenesis, sedangkan individu yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan dan penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Nah, kali ini kita akan membahas dua mutasi. Yang pertama itu adalah mutasi gen dan yang kedua adalah mutasi kromosom. Kita masuki yang pertama yaitu mutasi gen. Mutasi gen itu adalah mutasi yang terjadi pada gen akibat terjadinya perubahan pada pasangan basa nitrogen. Nah, salah satu contoh mutasi gen itu ialah penyakit anemia sel sabit. Nah, penyakit ini terjadi karena perbedaan asam amino pada hemoglobin karena perbedaan satu pasang basa nitrogen. Mutasi gen itu ada bermacam-macam. Kali ini kita akan membahas 3 macam mutasi gen. Yang pertama adalah mutasi tak bermakna, yang kedua adalah mutasi ganda 3, dan yang ketiga adalah mutasi bingkai. Nah, kita masukin yang pertama yaitu mutasi tak bermakna. Mutasi tak bermakna itu ialah mutasi yang terjadi karena adanya perubahan susunan basa pada kodon dari asam amino, tetapi tidak mengakibatkan kesalahan pembentukannya. Misalnya itu UUU diganti dengan UUC yang juga merupakan kode untuk pembentukan fenilalanin. Yang kedua itu adalah mutasi ganda 3. Nah, mutasi ganda 3 ini terjadi karena penambahan atau pengurangan 3 basa secara bersama-sama. Yang ketiga ialah mutasi bingkai. Nah, mutasi bingkai ini ialah mutasi yang terjadi karena penambahan sekaligus pengurangan satu atau beberapa pasangan basa secara bersama-sama. Kedua yaitu adalah mutasi kromosom. Nah, apa sih mutasi kromosom itu? Nah, mutasi kromosom itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Ada 2 macam mutasi kromosom. Yang pertama itu adalah mutasi karena perubahan jumlah kromosom dan yang kedua mutasi karena perubahan struktur kromosom. Kita masuki yang pertama yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom disebut juga dengan ploidi, melibatkan pasangan atau penambahan perangkat kromosom yang disebut dengan euploid. Sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom tersebut disebut dengan aneuploid. Euploid. Euploid itu merupakan perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploid. Makhluk hidup umumnya itu bersifat diploid, yaitu memiliki 2 perangkat kromosom pada sel somatisnya. Organisme yang kehilangan satu set kromosom itu disebut dengan monoploid. Organisme monoploid itu memiliki 1 perangkat kromosom ada pada sel somatisnya. Yang kedua, sel kelamin yaitu sel telur dan spermatozoa masing-masing memiliki 1 perangkat kromosom yang disebut juga dengan haploid. Organisme yang memiliki lebih dari 2 perangkat kromosom ataupun 2 genom itu disebut dengan poliploid. Nah, misalnya ada triploid, tetraploid ataupun hexaploid. Nah, poliploid itu dapat terjadi pada tumbuhan seperti apel dan tebu. Dan poliploid juga terdapat pada hewan seperti katak. Poliploid ada 2. Yang pertama itu adalah autopoliploid, di mana biasanya itu terjadi pada kromosom homolog. Salah satu contohnya itu ialah pada semangka tanpa biji. Yang kedua itu adalah allopoliploid. Biasanya itu allopoliploid ini terjadi pada kromosom non-homolog. Salah satu contohnya itu ialah tumbuhan besar seperti kol yang memiliki daun seperti lobak. Yang B yaitu aneuploid. Nah, aneuploid ini disebut juga dengan aneosomi, penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom dalam satu ploidi. Nah,
Aneuploidy ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama itu adalah anafase lag, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatid di gelendong pada proses anafase meiosis 1. Yang kedua ialah non-disjungsi, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis. Salah satu contoh dari aneuploidy itu ialah penyakit sindrom Down. Penyakit sindrom Down ini ditemukan pertama kali oleh J. Langdon Down pada tahun 1866, di mana susunan kariotipnya itu ialah 2N tambah 1 atau 45A ditambah XX atau 45A ditambah XY. Nah, salah satu ciri-ciri dari sindrom Down ini ialah lidahnya menjulur, matanya sipit, kakinya pendek, dan berjalan agak lambat. Yang kedua ialah mutasi karena perubahan struktur kromosom. Ada 6. Yang pertama itu ialah delesi, yang kedua adalah duplikasi, yang ketiga ialah translokasi, yang keempat adalah inversi, yang kelima ialah isokromosom, yang keenam ialah katenasi. Nah, yang pertama, delesi itu merupakan mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Nah, mutasi ini ada macam-macamnya. Salah satunya itu ialah delesi terminal. Delesi terminal ini menyebabkan hilangnya ujung segmen kromosom. Kedua ialah duplikasi. Nah, duplikasi ini adalah mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Yang ketiga ialah translokasi. Translokasi ini adalah mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Translokasi ini juga ada beberapa macam. Salah satunya itu ialah translokasi homozigot resiprok. Yang keempat ialah inversi. Inversi itu adalah mutasi yang terjadi karena perubahan letak gen akibat terpilihnya kromosom pada saat meiosis sehingga terbentuk kiasma. Nah, macam-macamnya itu salah satunya ialah inversi perisentrik. Anak-anak ibu bisa melihat ini adalah contoh-contoh mutasi kromosom. Yang kelima itu ialah isokromosom. Isokromosom itu adalah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasi diri. Yang keenam ialah katenasi. Katenasi itu adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog pada waktu membelah menjadi 4 kromosom, di mana akan saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Adapun mutasi pada manusia itu salah satu contohnya itu ialah pertama sindrom Turner. Sindrom Turner itu ciri-ciri penderitanya itu berkariotip 22AA ditambah XO. Ciri-cirinya itu ialah penderitanya itu bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, dan dadanya berukuran kecil. Yang kedua ialah sindrom Klinefelter. Sindrom ini berkariotip 47. Adapun ciri-cirinya yaitu rambut badan tidak tumbuh dan tinggi badan berlebihan. Yang ketiga ialah sindrom Jacob. Nah, sindrom Jacob ini ditemukan oleh P.A. Jacob pada tahun 1965, di mana ciri-ciri dari sindrom ini ialah berperawatan tinggi, suka melawan hukum, dan bersifat antisosial dan agresif. Dan yang keempat itu ialah sindrom Down. Sindrom Down ini ditemukan oleh J. Langdon Down pada tahun 1866. Adapun salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki gigi yang kecil dan jarang-jarang dan berjalan agak lambat. Mutasi itu tidak hanya merugikan dalam kehidupan kita, tetapi ada juga yang menguntungkan. Nah, salah satu contohnya itu ialah meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, tomat, ataupun kacang tanah. Yang kedua itu ialah meningkatkan produksi antibiotika. Yang ketiga, meningkatkan proses biologi melalui mutan, misalnya itu transport elektron pada proses fotosintesis. Dan yang keempat, sebagai proses penting untuk evaluasi dan variasi genetik. Baiklah anak-anak, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.